Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Pagi. Pemirsa, kebakaran lahan mulai meluas di Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. Sementara di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, kasus kabut asap pekat mengganggu jarak pandang di Jalan Tol Sumatera. Api cepat menjalar di perkebunan sawit di Kampung Sambirejo, Kecamatan Banyu Asin 1, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. Api yang membakar semak belukar yang kering hingga merambat ke kebun sawit milik warga. Petugas dari TNI Polri berjibaku untuk memadamkan api. Akibat kemarau panjang yang melanda di Sumatera Selatan, kebakaran lahan ini sudah semakin meluas. Kondisi ini terjadi di 3 kabupaten di Sumatera Selatan. Akibatnya, kabut asap mengganggu aktivitas warga. Di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, sudah 2 pekan terakhir warga mengeluhkan mata perih dan tenggorokan panas akibat kabut asap pekat. Kabut asap bahkan mengganggu jarak pandang pengendara mobil di Jalan Tol Palindra. Di Jalan Lintas Sumatera, Palembang, Indralaya, Ogan Ilir, kondisinya serupa. Bahkan jarak pandang pengendara hanya sekitar 20 hingga 30 meter saja. Dari Palembang dan Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Samsul Rizal dan Berkat Arsyad, TV One mengabarkan. Kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan masih terus terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Warga yang menderita ISPA terus meningkat, bahkan kini mulai menyerang balita dan juga lansia. Buruknya cuaca akibat kebakaran hutan dan lahan terus berdampak bagi kesehatan masyarakat. Warga terpaksa beraktivitas dan bernafas di tengah kabut asap. Kondisi ini akibat kebakaran hutan yang terus meluas dan belum bisa dipadamkan. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA terus meningkat. Bahkan saat ini menyerang balita dan lansia. Pada bulan Agustus, warga terkena ISPA mencapai 2.000 kasus. Sementara hingga akhir September, kasus ISPA di Kalimantan Tengah mencapai 10.000 lebih kasus. Angka kasus ISPA bersumber dari 13 kota kabupaten. Pemirsa, kabut asap masih menyelimuti Ogan Ilir, Sumatera Selatan dan kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Warga dipaksa bernafas dengan asap. Bagaimana situasinya terkini di Ogan Ilir, Sumatera Selatan dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah? Sudah ada reporter TV One Berkat Arsyad di Ogan Ilir dan Agung Supriyanto di Palembang. Kita ke Palangkaraya terlebih dahulu. Agung, apakah kondisi kabut asap pagi ini kondisinya lebih baik jika dibandingkan dengan hari kemarin? Selamat pagi Yasin. Saat ini saya mengabarkan kebakaran lahan atau kabut asap yang ada keadaan di Palangkaraya. Saat ini kebakaran lahan ini belum bisa reda dan masih membakar lahan gambut di kota Palangkaraya. Untuk kabut asap saat ini keadaan ini masih menyelimuti kota Palangkaraya. Begitu Yasin. Baik. Bagaimana dengan aktivitas warga setempat, mungkin anak sekolah yang sudah mulai beraktivitas, mungkin liburan di akhir pekan, seperti apa Agung? Untuk aktivitas sekolah di saat ini masih diliburkan dan yang tidak diliburkan adalah SMK. Itu untuk antisipasi banyaknya marak ISPA yang ada di kota Palangkaraya. Sampai saat ini data dari Dinas Kesehatan Provinsi totalnya adalah 10.713 yang terjangkit ISPA dan yang terpapar. Dan yang terpapar ini adalah balita, anak-anak, lansia. Yasin.
Baik, untuk luasan wilayah seperti apa, Agung? Apakah sudah masuk ke wilayah lain di luar Palangkaraya? Untuk kebakaran hutan saat ini data dari BPDBD sementara adalah 655,8 hektar untuk sementara luas yang kebakaran. Dan yang terjadi titik api sekitar 400 lebih begitu, Yasin. Agung, untuk yang terkena ISPA, apakah mereka juga ada yang dirawat di rumah sakit? Kemudian seperti apa bantuan dari pemerintah ini, Agung? Baik Yasin. Untuk bantuan dari pihak pemerintah, setiap yang tidak dirawat di rumah sakit adalah didatangi oleh Puskesmas setempat untuk pengobatan secara gratis, begitu Yasin. Baik. Agung, kemudian kalau melihat situasi seperti ini, apakah akan berpotensi yang terkena ISPA ini akan terus meningkat, melihat asap yang semakin hari ini belum ada perbaikan seperti itu kondisinya? Ya betul Yasin, untuk kebakaran lahan ini belum bisa dikendalikan, atau karena saat ini kebakaran lahan ini semakin jauh, untuk akses jalan susah sekali untuk memadamkan. Begitu, dan saat ini juga asap atau masalah asap ini adalah dia meninggi dulu. Setelah dia meninggi, dia membawa turun sampai jam 8, sekitar jam 11 itu adalah asap mengumpul di bawah, begitu Yasin. Baik, Agung, terakhir apa saja upaya yang sudah dilakukan pemerintah, Agung? Upaya dari pihak pemerintah untuk antisipasi maraknya ISPA atau kebakaran lahan dari pihak BPBD, Satgas, Karhutlah untuk memadamkan secara maksimal, dan untuk bantuan-bantuan dalam kota Palangkaraya, pengobatan gratis, oksigen gratis untuk pengobatan di setiap jalur Kota Palangkaraya, begitu Yasin. Baik, terima kasih Agung dari Palangkaraya. Kita ke Ogan Ilir, ada rekan Arsyad. Arsyad, dapat Anda gambarkan situasi pagi ini seperti apa? Apakah jarak pandang aktivitas warga ini masih terganggu dengan adanya kabut asap? Baik Yasin, selamat pagi pemirsa TV One. Dapat kami kabarkan dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Tepat di tempat saya mengabarkan saat ini, kabut asap masih pekat. Untuk beraktivitas, warga Kabupaten Ogan Ilir harus berhati-hati, baik pagi hari, sore hari maupun malam hari, karena kabut asap menyerang pada jam-jam tersebut. Jika ingin berkendara, berolahraga harus menggunakan masker dan pelindung mata, karena saat ini jika warga beraktivitas, kabut asap mengakibat mata perih di Kabupaten Ogan Ilir. Pada pagi ini saja bau asap pekat masih menyengat di hirup udara di Ogan Ilir, seperti itu Yasin. Untuk saat ini setidaknya ada 3 hingga 4 titik api setiap harinya di Kabupaten Ogan Ilir. Petugas dari tim gabungan pemadam kebakaran BPBD, Manggalakni, TNI Polri masih tetap berjibaku memadamkan api agar bisa mengurangi kabut asap yang melanda Kabupaten Ogan Ilir. Kabut asap di Kabupaten Ogan Ilir ini tidak hanya disuplai oleh kebakaran lahan di Ogan Ilir, namun kabupaten tetangga, karena angin dari utara terkirim dari Kabupaten Oki, karena kebakaran di sana lebih luas dari Kabupaten Ogan Ilir. Seperti itu, Yasin. Baik, Arsyad, untuk aktivitas mungkin anak sekolah ataupun orang yang berkantor, apakah sudah ada kebijakan dari pemerintah itu dilakukan dari jarak jauh atau seperti apa?
Untuk saat ini pemerintah Kabupaten Ogan Ilir belum meliburkan atau sekolah dari rumah, namun Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir mengurangi jam belajar yang semula 7.30, sekarang jam 8.30 siswa diwajibkan masuk ke kelas dan para siswa diwajibkan untuk menggunakan masker jika pergi sekolah maupun di dalam kelas. Oke, Arsyad, untuk korban yang terdampak mungkin ISPA ada peningkatan di Ogan Ilir? Untuk di Kabupaten Ogan Ilir, data dari Dinas Kesehatan ada 412 penderita ISPA yang tercatat di Dinas Kesehatan, yang rata-rata usianya anak-anak dan lansia. Pihak Dinas Kesehatan sudah menetapkan 25 posko untuk penanganan penderita ISPA akibat kabut asap ini. Baik, terima kasih Arsyad dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dan sebelumnya ada rekan kita Agung. Selamat bertugas kembali dan hati-hati rekan-rekan semua.